Selain G30 SPKI, penghujung September juga menjadi bulannya Billie Joe Armstrong dan Green Day. Karena setiap tahun pasti selalu muncul di timeline sebaran memes atau lelucon yang mengingatkan orang-orang di internet untuk jangan sampai lupa bangunin Mas Billie Joe ketika bulan September sudah berakhir. Tren tahunan tersebut selalu bikin sosmednya vokalis Green Day itu pasti dibanjiri notifikasi komenan orang-orang yang menyuruhnya tangi turu seperti yang disiratkan beliau lewat lagu Wake Me Up When September Ends. Sebagian fans loyal yang lotok ngikutin Green Day menganggap bahwa meme semacam itu nir empati alias tidak peka demi mengingat seberapa pilunya kisah yang diselundupkan Billie Joe di lagu Wake Me Up When September Ends. Namun, Billie Joe sendiri tampaknya cukup santai merespon candaan orang-orang di internet. Seperti saat di interview Vulture, beliau mengatakan, sama seperti saat Yesus lahir pada 25 Desember, orang-orang akan berkata, "Hey, ini saatnya merayakan Natal." Atau saat kelinci Paskah datang, orang-orang seperti, "Hey, ini hari Paskah." Juga saat September tiba, orang-orang akan berkata, "Hey, itu tolong bangunin mas-mas punk vokalisnya Green Day." Apa tanggapanku? Ya sudah, terserah kamulah. Silahkan bersenang-senang, tapi jangan lupa jalanin hidupmu juga di saat yang sama. Atau kayaknya menarik sih kalau semisal Green Day bikin lagu baru untuk awal Oktober. Judulnya misal, Tutup Mulutmu Saat Oktober Dimulai. Wake Me Up When September Ends merupakan track ke-11 sekaligus single keempat dari album ke-7 Green Day bertajuk American Idiot yang dirilis tahun 2004. American Idiot sendiri merupakan album yang dikonsepkan dengan matang oleh Green Day. Serupa sebuah novel, tiap-tiap lagu ibarat chapter atau bab yang saling terhubung merajut alur cerita yang menjadi narasi utama dari album dengan julukan opera punk rock. Jalinan cerita utuh yang disajikan Green Day lewat album American Idiot mengikuti kisah pengembaraan yang dilakukan oleh seorang karakter fiktif bernama Jesus of Suburbia. Karakter ini digambarkan sebagai seorang remaja yang berasal dari kalangan proletar yang sebagian besar hidupnya dihabiskan di kawasan kumuh kota pinggiran. Suatu hari, Jesus of Suburbia yang kadung muak dengan kampung halamannya memutuskan untuk berkelana merantau ke kota metropolitan. Begitu dia terlibat menjalani hiruk-pikuk kehidupan perkotaan, bukan bahagia yang didapat, Jesus of Suburbia malah merasakan setumpuk kekecewaan kala menyadari bahwa kota ini, negara ini, kok bisa-bisanya dengan begitu sepelenya dikacau balaukan demi kepentingan dan intrik politik penguasa yang suburkan kecurigaan dan ketidakpercayaan antar masyarakat usai terjadi rentetan peristiwa penuh gejolak seperti tragedi 11 September dan Perang Irak. Kapan-kapan kita akan mengulas album American Idiot dengan lebih mendetail untuk dapetin gambaran utuh dari ujung pengembaraan kekecewaan yang dialami oleh Jesus of Suburbia. Tapi sekarang, mari balik lagi membahas lagu Wake Me Up When September Ends. Jika dilihat dari aspek penulisan lirik, Wake Me Up bisa dibilang agak sedikit melenceng dari konsep cerita album tersebut. Hal ini dikarenakan lagu Wake Me Up bahkan diakui langsung oleh sang vokalis bahwa liriknya mengandung muatan kisah paling personal yang dialami oleh Billie. Jadi memang tidak salah jika lagu Wake Me Up When September Ends dianggap tidak terikat sama narasi yang dipropagandakan Green Day lewat album American Idiot. Kalau menelusuri sejarah awal penulisannya, Wake Me Up memang bukanlah lagu yang dibikin pas Green Day lagi menggarap album American Idiot. Lagu ini udah diramu matang komposisinya dan niatnya mau direkam sebagai salah satu tracklist untuk album kompilasi Green Day berjudul Shenanigans yang dirilis di tahun 2002. Namun, agaknya pada saat itu Billie Joe belum siap secara mental dan emosional untuk merekam lagu dengan lirik yang baginya terasa sangat sentimental. Karenanya kemudian Wake Me Up disisihkan dan selama sekian tahun dibiarkan mengendap dalam berangkas materi mentahannya Green Day. Barulah saat Green Day melangsungkan sesi rekaman American Idiot, Billie Joe tampaknya udah lebih mantap lahir batin untuk menyanyikan Wake Me Up When September Ends. Tapi sekalipun tidak secara langsung dibikin sebagai rangkaian cerita album American Idiot, lagu Wake Me Up masih menemukan relevansinya dengan narasi album tersebut jika liriknya diinterpretasikan berasal dari letupan emosional yang dirasakan Jesus of Suburbia. Lagu Wake Me Up ditempatkan di tracklist ke-11 sebelum lagu Homecoming. Sederhananya bisa diasumsikan, awalnya Jesus of Suburbia mengembara dengan gembira meninggalkan kampung halaman yang mana ini ditunjukkan lewat lagu Holiday. Lalu seiring berjalannya sekian lagu berikutnya yang dominan merepresentasikan rasa sakit dan kekecewaan, sampailah Jesus of Suburbia di lagu Wake Me Up When September Ends. Melalui balada ini, Jesus of Suburbia digelayuti bayang-bayang nostalgia mengenang masa kecilnya. Kenangan itu mungkin mencakup kehidupan sederhana yang indah semasa kecil di kampung halaman, cerita-cerita menyenangkan yang dirajutnya bersama kawan sejalan, atau mungkin juga keinget momen saat ayahnya meninggal dunia.
Saat Jesus of Suburbia terpuruk sendirian di kota besar, dan di saat bersamaan mendadak keinget masa lalunya, didorong perasaan rindu itulah punk rock pengembara ini kemudian memutuskan untuk mudik. Kepulangannya itu ditunjukkan lewat lagu Homecoming. Jika kita melepaskan lagu ini dari konteks cerita di album American Idiot, maka tentu saja Wake Me Up When September Ends lekat kaitannya dengan kesedihan mendalam yang dirasakan oleh Billie Joe Armstrong selaku penulis liriknya. Tembang balada ini terasa memilukan dan sangat sentimental bagi Billie Joe sebab dia menulis liriknya sebagai bentuk penghormatan sekaligus untuk mengenang ayahnya yang meninggal dunia di bulan September tahun 1982. Saat ayahnya meninggal dunia, Billie Joe yang masih berusia 10 tahun merasa sangat terpukul tak kuasa merelakan kepergiannya. Konon, saat prosesi pemakaman, setelah menangis terseduh sedan di pusara peristirahatan sang ayah, Billie kecil seketika berlari pulang dan begitu sampai di rumah, bocah itu mengunci dirinya di dalam kamar. Saat ibunya tiba di rumah, menghampiri lalu mengetuk pintu kamar si bocah. Dari dalam kamar, Billie Joe hanya lirih menjawab, "Bangunkan aku saat September berakhir, Bu." Kalimat yang pernah diucapkan Billie pas kecil muncul terngiang dalam ingatan ketika Billie yang kala itu telah beranjak dewasa kembali terkenang mendiang ayahnya. Kalimat Wake Me Up When September Ends kemudian dijadikan judul dan Mas Billie memberanikan diri untuk menulis serangkaian liriknya. Tentang penulisan liriknya sendiri, dalam sebuah wawancara, Billie Joe pernah mengungkapkan, "Saya rasa itu sesuatu yang sangat membekas dalam ingatan. Bagiku, entah mengapa bulan September adalah hari peringatan yang selalu terasa, bisa dibilang agak sedikit menyebalkan. Karena nyaris setiap hari saya selalu memikirkannya dan selama bertahun-tahun saya menghindar untuk menulis tentang beliau." Lebih lanjut, vokalis Green Day itu bercerita, "Mungkin sebenarnya bukan menghindar, lebih tepatnya yang kulakukan selama ini adalah coba memproses untuk kemudian menerima duka cita kehilangan itu terlebih dahulu sebelum akhirnya saya memberanikan diri untuk melakukan terobosan besar dengan menulis lagu tentang ayahku, tentang gimana aku memproses kehilangan itu, sekaligus tentang hal-hal yang terjadi di hidupku pasca 20 tahun terlewatkan sejak beliau meninggal dunia." Keputusan Billie Joe untuk akhirnya berani menuangkan perasaan-perasaan yang sekian tahun selalu mengganjal dan mengendap di alam bawah sadar, terbukti berhasil menjadi katarsis yang melegakan di batin. Ada sensasi menggembirakan yang menjalar di perasaan. Saya ingat, tepat setelah saya menulisnya, saya merasakan beban berat terangkat dari pundak saya, ungkap Mas Billie. Ada 3 vers lirik dari lagu Wake Me Up When September Ends. Di luar serangkaian kalimat judul yang selalu disenandungkan ulang, di tiap versnya mencantumkan 2 baris awalan yang serupa. Mengingat pola penulisannya seperti demikian, maka ketika vers lirik tersebut kita gabungin saja menjadi satu pembahasan sekalian. Musim panas datang kemudian berlalu, menyambut polosnya kesedihan yang tak berkesudahan. 2 lirik pertama lirik Wake Me Up dirangkai dengan begitu sempurna indahnya menggunakan metafor sederhana namun mendalam maknanya, menjadi sebuah prolog tersirat yang kuat menggambarkan adegan demi adegan peristiwa yang dialami Mas Billie sewaktu kecil. Sebagai awalan lirik, Mas Billie menyelundupkan metafor summer atau musim panas yang kerap diidentikan dengan suasana liburan. Yang namanya liburan, tentu saja nuansanya didominasi dengan keceriaan, kehangatan, dan kegembiraan. Tapi musim panas itu tak terasa tahu-tahu sudah berlalu. Juni ke Agustus rasanya cuma lewat sebentar dan sang waktu tanpa ragu menggulung keceriaan itu. Kini tibalah bulan September mengundang musim gugur. Kuning, jingga, merah, dan coklat, pepohonan berdaun lebat berubah warnanya saat suhu menurun dan cahaya matahari berkurang. Dan di kehidupan Billie Joe Armstrong, musim gugur tahun 1982 digelayuti warna-warna redup yang memicu duka dan kesedihan. Bocah polos berusia 10 tahun itu untuk kali pertama merasakan kesedihan yang perihnya tak terkira saat ayahnya meninggal dunia. Kesedihan yang dirasakannya di hari itu menancap kuat dalam long term memory dan bekasnya tak pernah memudar, terus dibawanya dalam alam bawah sadar hingga ia tumbuh dewasa. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends.
Rasanya baru kemarin ayah meninggalkanku, tapi ternyata sudah berlalu 7 tahun sejak hari itu. Bocah itu kini 17 tahun usianya. Di jalan setapak Pangrok, dia bersama dua kawannya belum lama ini melangsungkan tasyakuran pergantian nama bandnya dari yang semula Sweet Children beralih menjadi Green Day. Konon, ketika Cah Pang itu menamakan bandnya Green Day karena mereka demen marijuana. Lewat lirik tersebut, Mas Billy secara ringkas seolah memberi kabar ke ayahnya di surga sana bahwa kini anakmu sepenuhnya punk pak, punya band bernama Green Day, dan di tahun ini, tahun 1989, band kami merilis debut EP berjudul 1000 Hours. Anakmu ini akan selalu mengingatmu, pasti tidak akan melupakanmu, dan tolong terus pantaulah dari surga sana. Anak lelakimu ini akan tumbuh menjadi rockstar dan kelak akan mengirimkan doa lewat sebuah tembang balada yang dinyanyikan ribuan orang di bawah gemerlap panggung yang megah. Bunyikan lagi loncengnya seperti yang biasa kita lakukan saat musim semi dimulai. Kata lonceng dalam lirik itu menyimbolkan peringatan, sementara musim semi diidentikan dengan beberapa hal seperti tumbuhnya tunas-tunas baru dan bunga-bunga bermekaran. Dan kalau menurut analisis gembelku, bait lirik ini menggambarkan 5 tahun kemudian sejak Billy dan kawan-kawan menggunakan Green Day sebagai identitas bermusik. Setelah Green Day merilis debut EP-nya pada tahun 1989, 5 tahun kemudian, tepatnya pada Februari 1994, Green Day menandai zaman dengan rilisan album ketiganya yang fenomenal berjudul Dookie. Perilisan Dookie di bulan September sejatinya adalah peringatan dari Green Day yang dalam waktu dekat akan membunyikan lonceng menyambut datangnya musim semi. Dan musim semi di Amerika yang datang di pertengahan bulan Maret juga dialami oleh Green Day. Karena pada bulan Maret 1994, Green Day perlahan menyeruak ke publik lebih luas lewat penampilannya di acara-acara televisi seperti misal MTV 120 Minutes. Dan itu berdampak pada meningkat pesatnya penjualan album Dookie, dan album ini memuncak di peringkat kedua dalam Billboard 200 Amerika. Tidak sebatas di Amerika, Dookie juga sukses besar di skala internasional dengan memuncaki tangga lagu di berbagai negara. Di musim semi ini, tunas-tunas baru muncul bertumbuh dan bunga-bunga indah bermekaran menjadi pengganti dari pohon-pohon yang ditakdirkan untuk tumbang. Tunas dan bunga tersebut tidak lain adalah Green Day, gelombang baru skena punk yang menyajikan rasikan musik punk rock yang lebih melodius yang berhasil menembus mainstream dan menggeser dominasi grunge yang mulai layu dan lapuk dimakan zaman. Tunas Green Day ini kemudian turut serta merangsang tunas-tunas baru di era berikutnya, secara nyata menginspirasi kemunculan sekian unit punk, entah golongan punk yang sakral menasbihkan dirinya sebagai pure punk rock kental atau yang luwes berkompromi dan berkarbonasi dalam sebutan pop punk. 5 tahun lalu sejak terakhir kaliku berkabar padamu tentang aku yang telah memantapkan tekad menelusuri setapak punk rock, kini kami telah berdiri tegak di puncak musim semi. Begitulah kiranya maksud tersirat yang ingin Mas Billy kabarkan ke ayahnya di surga lewat sepenggal lirik Wake Me Up When September Ends tersebut. Rasanya baru kemarin ayah meninggalkanku, ternyata sudah 20 tahun terlewatkan sejak hari itu. Waktu-waktu tak pernah melambat, konstan bergerak sebagaimana ketentuan yang telah digariskan. Era 90-an telah lewat, kini zaman memasuki milenium yang baru, tahun 2000. Green Day mengawali milenium yang baru dengan album bernuansa folk punk berjudul Warning. Sebuah album yang ternyata malah menggelincirkan Green Day menuju kemerosotan karir terendahnya secara komersial. Album ini merupakan album yang paling gak laku sejak Green Day menandatangani kontrak dengan major label. Jika dibandingkan dengan album-album sebelumnya yang setidaknya selalu mendapat triple platinum, Warning hanya disertifikasi emas. Tidak hanya secara komersial, ulasan kritis dari media terhadap album ini juga relatif tidak serempak positif. Majalah Rolling Stone bahkan ngasih rate 3 dari 5 dan menulis ulasan yang menusuk. Warning mengundang pertanyaan. Siapa yang ingin mendengarkan lagu-lagu tentang iman, harapan, dan komentar sosial dari apa yang dulunya merupakan band snotcore dengan penjualan tertinggi?
Beberapa pengamat musik bahkan tak ragu menarik hipotesa bahwa Green Day mulai kehilangan relevansinya setelah Warning dirilis. Green Day sedang menuruni tangga popularitas dan tahtanya pasti dikuteta zaman. Sekalipun diramalkan demikian, Green Day enggan pensiun terlalu dini dari kancah punk hanya karena album kali ini nggak laris. Green Day merilis album kompilasi jumbo yang menghimpun sekian single yang pernah mereka rilis antara rentang waktu 1994 hingga 2000. Kompilasi ini mungkin menjadi jawaban dan bantahan Green Day terhadap hipotesa yang meramalkan kemerosotan karir mereka. Karena nyatanya, kompilasi yang dirilis dalam dua versi, DVD dan VHS, keduanya sama-sama mendapat platinum di Amerika Serikat dengan penjualan lebih dari 1 juta keping. Lalu di tahun 2002, Green Day menggarap album kompilasi keduanya berjudul Shenanigans, dan di tahun tersebut Billie Joe menulis lagu Wake Me Up When September Ends. Billie yang bertahun-tahun kerap kali menghindar untuk menuangkan duka kehilangan ayahnya menjadi sebuah lagu, di tahun itu akhirnya dia berani merangkul traumanya dan tak lagi menyangkal kesedihan yang selama ini selalu dipendam. Tahun 2002, genap 20 tahun sudah sejak hari di mana ayahnya meninggal dunia. Ternyata aku butuh waktu selama itu untuk berani menghadapimu. Butuh waktu 20 tahun untuk mengurai kusutnya kesedihanku, dan kini aku lega bisa melakukannya. Aku persembahkan lagu ini sebagai bentuk penghormatanku kepadamu. Semoga nyanyian tulusku sampai ke langit dan kau tersenyum saat mendengarnya. Begitulah kira-kira maksud lirik tersebut jika diasumsikan sebagai kalimat penutup yang ingin Billie tujukan untuk memberitahu lika-liku hidup yang dilaluinya kepada ayahnya di sana. Setelah 20 tahun sejak kematian ayahnya, Billie Joe akhirnya berani menuangkan perasaannya menjadi lagu. Tapi untuk menyanyikannya, untuk merekamnya, itu jauh lebih sulit dilakukan. Belum juga sepatah kata dari lirik itu ia senandungkan, Billie angkat tangan, menyerah seketika. Bahkan setelah 20 tahun terlewatkan, kesedihan itu masih kuat dirasakan. Kesedihan itu seperti hujan yang turun begitu derasnya, menetes, melintas di sela-sela bintang untuk kemudian kuyup membasahi rasa sakitku. Lagi dan berulang kali. Tapi, kali ini perspektifku berbeda dari diriku yang dahulu. Dulu, mungkin aku selalu memusuhi hujan, selalu saja misuh karena hujan selalu saja bikin repot. Selalu mengharuskanku berlindung di bawah payung hitam atau menyelimuti diriku dengan palutan ketidaknyamanan mantel. Namun kali ini tidak lagi begitu. Sebab kini ku tahu hujan-hujanan tidak melulu buruk. Hujan-hujanan belum tentu bikin demam dan pilek. Dan kesedihan yang menghujaniku inilah yang pada akhirnya mendefinisikan siapa aku, siapa kita, siapa manusia. Hujan tidak melemahkanku, justru sebaliknya. Dengan memberanikan diri untuk membiarkan lukaku ditetesi derasnya hujan air mata, itulah yang menguatkanku. Dengan menerima seutuhnya lalu mengakui bahwa di dalam hatiku tersimpan kesedihan, itu ujungnya sangat melegakan. Dan kali ini, setelah hujan mereda, aku tahu tak perlu lagi ku menghindar. Baris lirik terakhir tersebut menggambarkan titik balik saat Billie Joe Armstrong siap lahir batin merekam lagu Wake Me Up When September Ends selama sesi rekaman album American Idiot. Kalau menyandarkan melarikan lirik tersebut ke teori stage of grief, Mas Billie sudah di tahap acceptance, udah nerimo ing pandum, dan peristiwa kehilangan itu tidak lagi menjadi pola rantai yang mengkerangkeng dan menjegal langkahnya. Pengalaman-pengalaman sedih di masa lalu tersebut udah berhasil dicerna dan diolah sehingga memperkaya batinnya. Tapi, sekalipun Mas Billie udah tenang dan lega, di lirik tersebut Mas Billie menggarisbawahi bahwa aku berhasil mengatasi kesedihanku, tapi tenang saja, aku takkan pernah melupakan sosok ayah hebat seperti dirimu. Dan sesuai kalimat yang tersirat di sebaris akhir lirik tersebut,
Sampai kapanpun Mas Billy takkan melupakan sosok ayahnya karena akan selalu ada orang-orang dari belahan dunia manapun yang selalu dan pasti mengingatkannya di setiap penghujung bulan September. Seiring dengan makin masifnya Wake Me Up mengalun diputar, lagu ini mengalami banyak perluasan makna interpretasi. Terlebih dengan konteks narasi album American Idiot yang menyoroti carut-marutnya Amerika, lagu ini banyak dipakai sebagai tembang advokasi dalam menyuarakan isu-isu tertentu. Seperti misal, Wake Me Up When September Ends juga didedikasikan untuk para korban dan penyintas tragedi 9/11. Tragedi 9/11 atau peristiwa Selasa Kelabu merupakan serangkaian aksi teror yang diketahui dilancarkan oleh 19 orang pengikut kelompok Al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden. 19 orang yang menjadi martir dalam serangan 11 September memulai aksinya dengan membacak 4 pesawat komersial yang sedang terbang menuju San Francisco dan Los Angeles, untuk kemudian sengaja menabrakkan pesawat tersebut ke gedung-gedung yang menjadi jantung bagi Amerika. 2 pesawat secara bergantian ditabrakkan ke menara gambar World Trade Center di New York City, 1 ke Pentagon di Arlington, Virginia, dan 1 sisanya rencananya hendak menghantam Gedung Putih namun akhirnya terjatuh ke lapangan dekat Shanksville, Pennsylvania. Menurut laporan tim investigasi, insiden ini telah menewaskan 3.000 korban jiwa dan menjadikannya sebagai aksi teroris dengan jumlah korban terbanyak sepanjang sejarah. Lagu Wake Me Up When September Ends yang bertemakan kehilangan tak jarang juga menjadi pelipur lara sekaligus menguatkan batin bagi para penyintas yang kehilangan orang-orang terkasih dalam tragedi yang meropek kemanusiaan tersebut. Dan sebagai lagu tentang peristiwa 11 September, Jordan Blum dari majalah Pop Matters menggambarkan Wake Me Up When September Ends sebagai lagu yang sangat jujur dan menyentuh. Kemudian, dengan video klip yang menyertai perilisan single album American Idiot ini, lagu Wake Me Up juga merajut makna baru yang berbeda dari tujuan awal penulisan liriknya, namun masih dengan suguhan sentimen kehilangan di dalam visualnya. Samuel Bayer yang ditampuk sebagai sutradara mengatakan bahwa dia menginginkan video klip untuk lagu Wake Me Up dibikin dengan konsep yang ketika orang-orang menontonnya, mereka nggak sedikit pun mengira bahwa lagu yang aslinya sepersonal itu bisa dikemas dengan jalinan cerita selayaknya film yang suguhkan kepiluan di tingkatan berbeda. Bayer datang membawakan ide cerita bertemakan perang Irak setelah dia mewawancarai seorang tentara yang mendaftarkan diri untuk turun ke medan perang usai terbuai bujuk rayuan persuasif iklan televisi. Mendengar konsep yang dipresentasikan Bayer, Mas Billy dan personil Green Day yang lain merasa itu ide yang brilian. Video klip Wake Me Up When September Ends dibuka dengan adegan sepasang kekasih yang diperankan oleh Jamie Bell dan Evan Rachel Wood yang sedang kasmaran berjumpa berpelukan di taman penuh bunga untuk kemudian saling berjanji untuk tidak meninggalkan satu sama lain. Scene demi scene beralih menampilkan momen-momen kemesraan sepasang kekasih yang merasa dunia ini hanya milik kita berdua. Konflik mulai menyeruak kala Rachel marah mendapati Jamie yang tahu-tahu bergabung ke Korps Marinir Amerika Serikat yang akan diberangkatkan untuk berperang ke Irak. Rachel menganggap jika Jamie pergi berperang, itu tak ada bedanya dengan perpisahan. Karena yang namanya turun ke medan perang, itu artinya harus siap menghadapi kematian. Dan Rachel jelas sangat khawatir demi membayangkan kemungkinan pacarnya akan gugur di medan perang. Sementara Jamie menganggap ini hal terbaik yang layak diupayakannya sekarang untuk kehidupan di masa depan. Karena dengan berangkat berperang sebagai patriot yang membela negaranya, lalu pulang membawa kemenangan Amerika atas Irak, tentunya dia yang telah menjadi pahlawan negara bisa lebih dari sekedar cukup untuk membahagiakan Rachel di masa depan. Ujung perdebatan itu tak lain adalah perpisahan. Jamie kukuh dengan pendiriannya, sementara Rachel hanya bisa pasrah melepas kepergian sang pacar ke medan perang. Adegan kemudian silih berganti menampilkan Rachel dengan kesendiriannya dan Jamie dengan kecamuk pertempuran kala markas marinir Amerika disergap komplotan pemberontak. Entah selamat atau tertembak, nasib Jamie diserahkan ke interpretasi pemirsa masing-masing. Tapi yang jelas, video klip dipungkasi dengan adegan Rachel yang tengah duduk menatap langit dengan wajah sendu sembari berujar, "Entah apapun yang terjadi sama kamu di sana, ketahuilah bahwa di sini kamu akan selalu memiliki seseorang yang menjadi tempatmu untuk pulang." Video klip Wake Me Up tersebut erat kaitannya dengan konteks politik di Amerika pada saat itu. George Bush, sosok yang menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat selama periode tahun itu, menduga bahwa sepertinya Irak mempunyai senjata pemusnah massal. Entah yang dia maksud itu Pluton, Poseidon, atau Uranus. Yang jelas, berdasar kecurigaannya tersebut,
Gorosei Bush memerintahkan Buster Cole untuk menginvasi Irak. Pasukan militer Amerika yang disokong bala bantuan barisan Shichibukai Inggris Raya itu mendarat di Irak pada 20 Maret 2003 dan dengan serempak menyerbu melawan armada Shirohige di bawah kepemimpinan Saddam Hussein. Dan didorong akan kecintaan yang besar terhadap tanah air, maka selama perang itu masih berkecamuk, banyak anak muda di Amerika yang dengan sukarela bergabung menjadi patriot demi membela harkat dan martabat Amerika sebagai negara adidaya. Kemudian saat dugaan Bush tidak terbukti kebenarannya bahwa Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal, pada kisaran tahun 2005, banyak masyarakat di Amerika yang murka dengan presidennya setelah keluarga mereka yang turun ke medan perang tidak diketahui dengan jelas bagaimana nasibnya. Green Day mencoba memotret kegusaran dan emosi kehilangan yang banyak dirasakan masyarakat anti-Bush itu melalui video klip Wake Me Up When September Ends. Sang sutradara mengatakan bahwa video klip ini berperan sebagai advokasi untuk pemikiran bebas tentang perdamaian. Namun, sentimen anti-perang yang memang subliminal tersisip di video klip tersebut justru mendapat kritikan dari media konservatif yang menganggap Green Day malah mengeksploitasi perang yang sedang berkecamuk di Irak demi kepentingan hiburan komersial semata. Menanggapi kritikan tersebut, Mike Dirnt, basisnya Green Day, mengatakan, "Rock and roll memang mestinya berani tapi curang begini. Video itu dibikin demikian biar menarik perhatian untuk kemudian membangkitkan pertanyaan di kepala setiap orang. Dan kalau menurutku, terlepas dari cerita dan sajian visualnya, pada akhirnya inti dari video itu bermuara ke emosi kehilangan yang mendalam." Selain 9/11 dan Perang Irak, tragedi lain yang menyematkan Wake Me Up When September Ends sebagai anthem advokasinya adalah bencana badai besar yang melanda wilayah Tenggara Amerika Serikat selama rentang waktu 24 hingga 31 Agustus 2005. Bencana alam yang dikenal dengan sebutan Badai Katrina merupakan satu dari 5 badai mematikan yang pernah melanda Amerika Serikat. Badai ini menerpa dengan cakupan yang sangat luas hingga lebih dari 200.000 km persegi di sepanjang tenggara wilayah Amerika Serikat yang terdampak parah. Ribuan rumah hancur, perekonomian ambruk, lahan pertanian gagal panen, dan secara sosial berdampak meningkatkan kriminalitas di jalanan di mana banyak penjarahan serta tindak kejahatan lainnya. Lalu saat seorang blogger mengunggah video kolase yang menampilkan sekian liputan televisi tentang bencana tersebut dan menggunakan Wake Me Up When September Ends sebagai backsoundnya, lagu Green Day tersebut kemudian menjadi viral. Beberapa hari setelah badai mereda, Green Day membawakan lagu Wake Me Up dalam konser amal yang diselenggarakan MTV bertajuk React Now Music and Relief yang dirilis pada 3 September 2005. Penampilan ini didedikasikan sebagai bentuk kepedulian bagi para penyintas yang terdampak badai Katrina.